Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arjuna Bangsawan, dosen pada program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain, Institut Informatika Indonesia, Surabaya. Latar belakang pendidikan saya adalah Strata 1 Sarjana Seni dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Strata 2 Magister Pendidikan Seni Budaya dari Universitas Negeri Surabaya. Saya tercatat menjadi dosen di program studi Desain Komunikasi Visual di Institut Informatika Indonesia sejak tahun 2019. Selama ini saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah Visual Storytelling, mata kuliah Visual Communication Campaign, mata kuliah Printing and Packaging Technology, mata kuliah Design Appreciation. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Printing and Packaging Technology. Printing and Packaging Technology merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Desain Komunikasi Visual. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa pada semester 6 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah Printing and Packaging Technology membahas secara komprehensif tentang teknologi cetak dan desain kemasan. Mahasiswa akan mempelajari sejarah dan perkembangan teknologi cetak, mulai dari cetak konvensional hingga cetak digital, sehingga mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan dan mempraktekannya dalam dunia kerja, terutama dalam dunia desain komunikasi visual. Pada materi desain kemasan mencakup sejarah perkembangan kemasan, proses produksi kemasan, manajemen kualitas, serta berbagai jenis material kemasan. Melalui pendekatan kreatif dan inovatif, mahasiswa diarahkan untuk mampu merancang desain kemasan yang fungsional, komunikatif, estetis, dan memiliki nilai tambah bagi sebuah produk. Kemudian terdapat capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah Printing and Packaging Technology yang telah ditetapkan oleh program studi, yaitu yang pertama adalah memahami konsep teoritis tentang desain secara umum dan konsep teoritis tentang desain komunikasi visual yang dapat diterapkan pada upaya penyelesaian masalah. Yang kedua, memahami sejarah perkembangan desain dan teknologi sebagai dasar pemikiran dan pengembangan gagasan kreatif. Yang ketiga, memiliki pengetahuan faktual tentang desain dan perkembangan teknologi terkini di bidang desain komunikasi visual. Yang keempat, memahami konsep dan prinsip kewirausahaan di bidang desain komunikasi visual yang meliputi konsep dan teknik melihat peluang. Yang kelima, memanfaatkan teknologi desain untuk merancang karya desain yang fungsional, memiliki nilai estetika, dan memiliki unique selling proposition dengan tidak melanggar etika dan hukum yang berlaku. Mengacu dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan teknologi cetak dan desain kemasan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami berbagai macam teknik cetak, macam-macam mesin cetak, berbagai jenis material cetak, serta tahapan proses cetak. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teknologi cetak dalam proyek desain komunikasi visual. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami sejarah perkembangan kemasan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami teori desain kemasan serta proses produksi desain kemasan, meliputi manajemen kualitas kemasan dan juga berbagai jenis bahan serta material kemasan. Yang keenam, mahasiswa mampu merancang desain kemasan secara kreatif, inovatif, dan meningkatkan daya beli, nilai tambah suatu produk. Adapun
Komponen materi guna mewujudkan capaian pembelajaran adalah yang pertama, materi mengenai ruang lingkup teknologi cetak dan juga desain kemasan. Yang kedua, materi tentang proses cetak. Yang ketiga, materi tentang screen printing. Yang keempat, materi tentang offset printing. Yang kelima, materi tentang digital printing. Yang keenam, materi tentang alternatif printing. Lalu yang ketujuh, pengantar desain kemasan. Yang kedelapan, jenis-jenis desain kemasan. Yang kesembilan adalah fungsi kemasan. Kesepuluh, kualitas pengemasan. Kesebelas adalah material kemasan. Dan terakhir adalah proses produksi kemasan. Kemudian terdapat beberapa referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah Printing and Packaging Technology. Di antaranya digital workflow dalam industri grafika, basic printing, desain kemasan produk persuasif, dan juga desain kemasan, serta jurnal-jurnal terkait dan video pembelajaran yang mendukung pada proses pembelajaran di kelas. Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang disampaikan di awal pertemuan, pada mata kuliah Printing and Packaging Technology menggunakan metode Project Based Learning yang dilakukan secara tatap muka di kelas dan juga memanfaatkan virtual kampus IKADO sebagai medium untuk mengunduh materi perkuliahan dan mengunggah tugas mingguan mahasiswa. Proses bimbingan, konsultasi maupun asistensi selain melalui tatap muka juga melalui media online seperti WhatsApp group maupun melalui email. Penugasan berupa tugas mandiri yang diberikan tiap sesi pertemuan dan terdapat 2 proyek yang sekaligus menjadi penugasan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun penilaian dan evaluasi terdiri dari beberapa komponen penilaian, yaitu yang pertama adalah dinilai dari presentasi dan partisipasi mahasiswa dalam kelas dengan bobot 15%. Yang kedua adalah tugas mingguan diberi bobot 15%. Yang ketiga, proyek ujian tengah semester dengan bobot sebesar 30%. Dan terakhir, proyek ujian akhir semester diberikan bobot sebesar 40%. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah Printing and Packaging Technology. Dan kemudian berikut ini adalah cuplikan proses pembelajarannya. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Ya, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Printing and Packaging Technology di minggu ke-14. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir sebelum nanti kalian menjalani sesi ujian akhir semester. Nah, sebelum saya mulai, saya akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Joel Pujianto ada. Felicia Timotius. Ya, datang ya. Mauriela Purnomo. Ya. Sheila Novitania. Brian Antonio. Oke. Marcia ada. Ya. Wilson Prawira. Vanessa Jin. Tidak datang. Oke. Elvina Azalia. Baik. Kita lanjutkan pemaparan materi pada pagi hari ini ya. Jadi di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai tahap desain. Ini merupakan tahap terakhir dari proses perancangan desain kemasan. Tahap pertama terdiri dari product knowledge. Itu merupakan tahapan di mana kita mempelajari produk yang akan kita rancang ulang kemasannya. Kemudian tahap kedua adalah tahap ideating, tahap pencarian ide. Tahap ideating adalah merumuskan konsep-konsep terkait dengan visualisasi, terkait dengan
aspek kemasan yang akan kita gunakan sebagai salah satu landasan mendesain kemasan baru. Nah, baru tahap terakhir adalah tahap desain. Sekaligus akan menjadi proyek ujian akhir semester. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, minggu lalu kita mempelajari tentang tahap ideating. Barangkali teman-teman ada yang ingin menjelaskan atau mencoba untuk menjawab mengenai tahap ideating. Silahkan. Ya, kita silahkan. Untuk tahap ideating itu ada 5. Yang pertama itu referensi kemasan produk sejenis atau kemasan uniknya. Yang kedua mendeskripsikan mengenai kondisi produknya. Yang ketiga itu pemunculan ide-ide kemasan packaging. Yang keempat susunan konsep kemasan yang jelas. Yang kelima membangun mood board kemasan baik dari tulisan, foto, suasana. Tepat sekali. Jadi ada 5 proses ya. Ada 5 proses dalam tahap ideating. Nah, tahap itu berguna untuk membantu kita dalam merumuskan konsep visual. Tahap-tahap tersebut ya, dari 5 tahap, tadi saya sudah menyebutkan 3, itu kita gunakan untuk menyusun dalam tahap desain. Ya, jadi rutenya udah jelas ya. Di product knowledge kita mempelajari menganalisis menggunakan analisis 5W1H mengenai produk, kemasannya, kelebihan, kekurangan. Kemudian dalam tahap ideating kita merumuskan ide-ide, menggali referensi, mood board dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah proses desain. Kita masuk ke dalam tahap desain. Bagaimana kita mengimplementasikan tahap pertama dan tahap kedua ke dalam bentuk karya desain kemasan. Nah, instruksinya apa saja? Instruksi dalam tahap desain itu dilakukan dengan memeriksa informasi yang telah kalian kumpulkan sebelumnya. Ya, dari tahap pertama dan tahap kedua. Nah, setelah itu adalah tahap konseptual design. Ini adalah tahap sketsa. Instruksinya membuat 3 versi konsep desain, minimal 3 versi konsep desain. Berupa sketsa pada area kerja berukuran A4. Dan jangan lupa, karena outputnya adalah 3 dimensi, ya, maka sketsanya juga kalian buat dalam bentuk gambar perspektif. Lalu jangan lupa sketsa dari berbagai sisi, ya, tampak depan, kemudian tampak samping, ya, supaya outputnya sesuai dengan produk yang akan kalian rancang. Kemudian setelah menyelesaikan tahap sketsa, akan dipilih 1 sketsa. Pemilihan tentu melibatkan konsultasi dan asistensi dengan saya. Nanti kita akan diskusi bersama mengenai sketsa yang akan kalian gunakan. Nah, berikutnya adalah tahap embodiment design atau digital design. Kalian membuat versi desain digital dari sketsa yang terpilih. Misalnya Brian sudah buat 3 sketsa, A, B, C, konsultasi yang disepakati adalah yang C, nah kemudian Brian mewujudkannya dalam bentuk desain digital. Nah, baru terakhir adalah detail design, final artwork. Ini kalian membuat mock-up dari desain kemasan tersebut. Kalau tahap sebelumnya dalam bentuk 2 dimensi, mock-up tentu dalam bentuk 3 dimensional. Ya. Lalu tujuannya apa kita mempelajari tahap desain? Supaya menghasilkan produk yang tidak hanya menarik secara visual. Ya, karena core kita adalah desain komunikasi visual. Ya. Selain menarik secara visual, tetapi ada aspek lain yang harus dipertimbangkan. Contohnya adalah efektif dalam melindungi produk. Itu merupakan salah satu syarat mutlak dari desain kemasan ya, supaya kemasan yang kita buat itu efektif melindungi produk di dalamnya.
Ya, secara fungsi aspeknya adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengkomunikasikan. Ya, aspek komunikasi. Apa yang dikomunikasikan? Bisa dari informasi produknya, varian rasanya, atau komposisi pembuat makanan tersebut. Itu kita komunikasikan. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan proyek UAS. Ya, jadi hari ini pertemuan terakhir. Berikutnya kalian masuk pada minggu UAS. Tapi jangan lupa tetap gunakan waktu untuk konsultasi dengan saya. Bisa by online ya, WhatsApp group atau email, atau menggunakan Zoom meeting. Bisa juga datang ke kampus menemui saya. Nah, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan? Ya. Izin bertanya. Silakan Wilson. Nanti kan kalau misalnya saya memakai identitas visual Kota Surabaya, itu dijadikan aset sebagai pada kemasannya itu gimana ya Pak kira-kira? Supaya kita tahu kalau misalnya pada kemasan ini itu berasal dari Kota Surabaya gitu. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya, terutama terkait penggunaan identitas visual sebuah kota sebagai aset visual desain kemasan. Ya, pertanyaan yang disampaikan oleh Wilson itu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat citra merek dari sebuah produk. Tentu tiap daerah memiliki makanan khas masing-masing. Di Jogja terkenal dengan gudeg, kemudian di Surabaya terkenal dengan makanan yang berasal dari olahan ikan ya, ada bandeng, ada keripik kulit ikan, ada belinjo udang. Nah, dengan menampilkan aset-aset visual yang menjadi identitas Kota Surabaya, misalnya motif batik, daun semanggi, atau mengambil landmark yang khas Surabaya kayak jembatan Suramadu, atau monumen kapal selam, atau suasana heritage klasik bangunan di sekitar Tunjungan, itu bisa memperkuat citra merek. Sehingga pembeli atau masyarakat dengan melihat kemasannya itu akan sudah mengenali, oh ini bandeng asap khas Surabaya. Nah, itu bisa diimplementasikan, Wilson. Pertanyaan yang bagus ya, saya apresiasi atas pertanyaannya. Jadi ada lagi yang ingin ditanyakan? Mahasiswa yang lain mungkin? Sebelum saya masuk ke materi proyek UAS yang kalian tunggu-tunggu pastinya kan ya. Nah, proyek UAS kali ini adalah merancang desain kemasan. Produknya sudah saya tentukan. Sebetulnya terkait juga dengan apa yang ditanyakan oleh Wilson ya, yaitu kemasan produk kuliner UMKM Surabaya Raya. Berarti Surabaya dan kota-kota satelit di sekitarnya, Gresik, Sidoarjo maupun Mojokerto. Jadi kategorinya adalah kemasan yang eksklusif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan value atau meningkatkan nilai dari produk tersebut. Nah, ketentuan produknya adalah kemasan harus terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kemasan primer. Ya, saya berikan contoh. Kemasan primer itu merupakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk. Ya. Jadi dia langsung bersentuhan dengan produk utama. Nah, ini adalah kemasan primer. Ini contoh kopi Robusta dari Lumajang. Ini kemasan primer karena langsung bersentuhan dengan bubuk kopi. Ya, ini yang pertama. Lalu berikutnya adalah kemasan sekunder. Nah, ini kemasan kedua atau kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini kemasan luar yang didesain dengan mempertimbangkan aspek keamanan, fungsi, dan juga estetika. Sehingga produk kopi itu bisa menjadi produk yang lebih eksklusif
sebagai gift, sebagai hampers, atau bahkan sebagai oleh-oleh. Ini contoh tugas tahun lalu ya, milik kakak tingkat kalian. Nah, kemudian ketentuannya, visual harus berbeda dengan kemasan yang lama. Jadi harus berbeda, pendekatannya harus berbeda. Lalu yang berikutnya diperbolehkan, ya, atau mungkin saya menyarankan kalau logo produk sebelumnya itu kurang proper, ya, kurang merepresentasikan dari makanannya, maka silahkan diredesain ulang. Buatlah logo baru. Lalu untuk pengumpulannya, ya, jadi ada 2 yang kalian kumpulkan. Ya, paham ya? Ada 2 yang kalian kumpulkan. Yang pertama adalah prototype. Prototype. Ini dikumpulkan di bagian akademik sesuai dengan jadwal yang telah dirilis. Kemudian selain produk fisik, kalian juga mengumpulkan buku konsepnya, tetapi dalam bentuk file. Ya, nanti diunggah ke Vkampus IKADU dalam format PDF. Apa saja yang kalian kumpulkan? Ya, semua tracking yang telah kalian kerjakan. Foto kemasan yang lama, kemudian produk atau market knowledge, lalu tahap ideating, kemudian tahap desain, ya, sketsa terpilih, desain digital, sampai ke foto-foto prototipenya. Nah, itu kalian jadikan satu ke dalam bentuk buku konsep. Diunggah di Vkampus. Oke, kita sudah sampai mana progresnya? Sudah melalui tahap penggambaran packagingnya. Ya, dummy-nya ya. Dummy-nya. Dengan ukurannya sudah ada dan kurang lebih Oke. gini. Ini kalau disusun, dirangkai. Kalau disusun bentuknya segi panjang. Yang bawah dilipat. Yang bawah dilipat. Jadi seperti ini. Kemudian yang atas. Yang atas cuma Ini sirip ikan atau? ya kayak mirip sirip ikan ya karena temanya tentang laut. Oh, keripik duri ikan, Kenjeran, Surabaya. Oke, nah nanti pertimbangkan visualisasinya. Ya kalau produk ini berasal dari kawasan Kenjeran, Surabaya, ya bisa mengangkat identitas visual, entah Suramadu itu kan dekat situ kan ya, gambar jembatan Suramadu dan suasana pantai. Kemudian materialnya kertas ya. Kertas art paper. Art paper. Kemasan primernya? Toples. Pakai toples. Oke. Silakan dilanjutkan tahap digital design. Ya, makasih Pak. Sheila. Nih, jadi nanti kemasan primernya itu berupa toples, Oke. plastik, tapi nanti tutupnya itu aluminium. Terus kalau kemasan sekundernya itu nanti ini kerangkanya kayak gini. Nah, nanti kalau dia dilipat itu dia jadi kubus. Cuman karena untuk cukup muat 2 toples, jadi kubusnya lebih kayak persegi panjang. Lebih tinggi gitu ya. Ya. Terus Dimensinya. nanti yang bikin ikonik itu ada ikannya. Jadi nanti kerdusnya itu ada kayak dicentelin di sirip ikannya gitu. Ikan tuna. Iya. Terus nanti itu bahannya itu art paper. Art paper. Cetak berarti ya. Ya. Oke. Bagus konsepnya. Tapi ini sketsa yang ini enggak ya nomor 2 ya. Ini hiu kan ya? Iya. Ya harusnya bentuknya seperti ikan tuna. Supaya merepresentasikan isinya kan Iya. bukan dari ikan hiu itu. Oke, silakan dilanjutkan progresnya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Aman ya, nggak ada kesulitan toh? Aman. Aman. Good. Oke, 100 menit sudah berlalu. Saya berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin mempresentasikan ya, perwakilan saja. Nanti sisanya bisa kita lanjutkan dalam sesi konsultasi. Silakan, ada yang mau? Saya Pak. Ya, silakan Marsia, maju ke depan. Produkmu apa kemarin? Ini aku ambil adalah keripik lumba-lumba Keripik lumba-lumba yang Ya. terbuat dari dari singkong. singkong. Oke, Ha-ha. silakan. Nah, jadi
saya sudah membuat 2 prototipe yang berupa kemasan primer dan sekunder. Nah, primer ini saya buat dengan pouch kayak begini ya. Nah, sebenarnya ini hanya dummy, aslinya nanti akan berukuran lebih besar lagi. Nah, pouch ini bisa di-zip, jadi keripiknya aman dari udara dan juga bungkusnya transparan, ada logo keripik lumba-lumbanya. Gitu sih, Pak. Nah, kemudian buka tutup itu bagian dari konsep atau bagaimana? Kan ini diletakkan Ya. di sini, Mbak ya. Oke. Nah, konsepnya ini Kak mengambil konsep mulut lumba-lumba yang terbuka ya. Jadi istilahnya lumba-lumbanya makan keripik gitu. Makan keripik. Oke. Ya, presentasi yang bagus. Ada yang mau menanggapi, teman-teman? Silakan kembali. Terima kasih. Sama-sama. Nah, nanti bagi yang lain juga bisa menciptakan atau mengkreasikan bentuk maupun teknis yang unik ya. Nah, ini kan katanya kayak lumba-lumba makan keripik. Ya. Tadi punya Sheila, itu cantelannya berbentuk ikan tuna. Kemudian punya kita, bagian atasnya seperti ekor ikan. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya untuk merepresentasikan dari makanan tersebut, ya, supaya bisa tampil ke dalam bentuk visual kemasan. Oke, nah hari ini pertemuan saya akhiri. Ya. Kita bertemu lagi pada sesi konsultasi. Bisa menemui saya di kantor, tentu dengan janjian terlebih dahulu, atau melalui email, ataupun melalui WhatsApp group. Kalau yang berada di luar kota bisa menggunakan telekonferensi ya. Yang pasti kalian wajib melakukan minimal 2 kali konsultasi. Ya, aman ya? Ada pertanyaan sebelum kelas saya akhiri? Aman? Angel, aman? Oke. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kita bertemu kembali. Terima kasih. Selamat pagi.